Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Siti Nur Hamidah dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan materi tentang kitab-kitab Allah. Pengertian: beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Macam-macam kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 Masehi. Isi pokok kitab Taurat. Yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan berzina, larangan membunuh sesama manusia, larangan mencuri, supaya mensucikan hari Sabtu, supaya menghormati ayah dan ibu, larangan menjadi saksi palsu, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan larangan mengambil hak milik orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli tidak menyekutukan Allah, perintah untuk mengesahkan Allah, menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia, yaitu Paulus. Contoh kitab Injil hasil pemikiran manusia, yaitu kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup manusia, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau bangsa. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Isi pokok kandungan Al-Quran: akidah atau keimanan, akhlak, muamalah, sejarah, hukum, janji dan ancaman, serta ilmu pengetahuan. Kesimpulan, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Isi pokok dari keempat kitab Allah memiliki kesamaan, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid dan memiliki fungsi masing-masing.